Mungkin. Beli. Ini gara-gara beli menawang. Ya apa beli gara-gara beli? Hujan. Tuh Mungkin. di Semanga masih hujan. Sepi warung ayu nawang udu dagang ayu Tuh kita beli nutan ane ada di aplikasi tok-tok tuh. Betul. Nih gini tuh. Langit, tolong turunkan hujan langit. Seksakan ya hujan tuh. Aduh, coba kali jemak gaya ini benar-benar jemak apa misalnya tuh. Betani kita jemak gaya cuma beli nongkrong jadi ke warung. Ujung-ujungnya ngebon gitu. Hah? Sok beli. Adi ho. Iya, kata ya beli nih. Ikan kita biasa yuk ke kapal Rusia tuh. Marah, apa mau kapal? Ngamig-mig gitu. Mig. Tuh, sekarang saya ada tamu. Beli ada yang maksud beli gitu. Mau belanja. Turunkanlah hujan, nanti kena beli kan di saat kita butuh air, penghujan. Di saat di nenek gabah, pangai, kena beli sengke. Beli nih ngatur ceritanya gitu. Schedule cuaca yang tadi, nak kena lah. Tapi tujuannya kan leweng yuk. Ketika apapun yang terjadi di alam semesta ini Tuhan sudah punya rencana yang terbaik. Ya, pastinya apa yang jelek bagi kita belum tentu jelek buat alam semesta itu sendiri. Kita harus terima aja kalau itu sudah kehendak Tuhan, ya kita jalani. Makanya kita tahu kalau udah musim hujan apa yang perlu kita lakukan, kalau musim panas apa yang harus kita kerjakan. Kita harus tahu. Makanya ini ada unsur adanya raga harus mengenal cuaca di bulan kini apa biasa musim hujan apa luung tanam. Patuh jadi nak petani itu pasti noleh. Yang musim hujan apa luung tanam jadi yang musim panas apa luung tanam nih nak lah. Benten tamu makin dia. Aduh, pelanggan di tekel. Pak Berde, Rob, Niki. Benten tamu makin. Nah itu orang yuk beli-beli orang hujan turun. Tolong turunkan. Karena hujan bos, jadi beli-beli beli kopi nih. Swastiastu bapak-bapak. Sampah bawang ya di luar. Lumayan. Oh, dari kita benten sampah di tengah ruang kayak gini rabah. Yuk aja masih perang. Yuk. Jadi rago ke ngorto masalah pertanian. Oh, pertanian. Pas. Kenapa begitu beli? Karena kene dua yuk. Apa adanya tuh? Produser kedua. Orang masalahnya nak semorin sebelum itu. Beli kenal sama beliau tamu-tamunya beli. Ajak li masuk. Oh, bareng satu sekolah kita. Len-len masuk. Profesor aduh luar biasa. HP. Profesor dicokor-cokor. Nah, mumpung kene yuk. Nggih. Tak kenal maka tak sayang, betul. Sayangilah sebelum dikenal. Nah, beliau sudah tidak asing lagi, Niki sudah sering kita lihat di media bahkan di pemerintahan. Ya. Nah, beliau adalah Bapak Ketut Lihatnya, mungkin ring PLT Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali. Swastiastu, Pak Tut. Raja Rahayu. Nggih. Beliau Prof kita yang paling ganteng. Tetap sehat dan semangat. Prof Iwayan Windia, pengamat pertanian. Swastiastu, Prof. Dia seorang pelaku dari penggiat pertanian organik, Bapak Made Sandi. Om Swastiastu, Om Made. Makin niki wedang napi sane kasang. Kinten niki benten kopi organik, benten kopi non organik, benten setengah organik. Tapi mangken sane tersedia nih kopi hitam mantan. Ya, bocor berpromosi. Tiang manis napi pahit nih ke wedangnya tiang buatkan. Bapak niki. Wedang anak sami pahit deng edan ya. Nggih. Sane enak-enak mantan. Sane spesial pun Bapak. Betul, nggih. Bapak dalar. Yang pahit karena yang membuatkan sudah manis. Ada 10 bulan ada sanseng ada orang manis. Mangken cemen iki men. Kalau Pak Prof Taler Dia ngiring Pak Dut ya. Yang pahit juga yang siapkan dulu nggih. Nah, niki mumpung kenten niki ahli-ahlinya niki ring pertanian melat yang jadi metakian niki ring pemekasan kepengajian niki ring Pak PLT niki kan yang banyak yang tahu kalau kita menggunakan pupuk kimia niki akhirnya kalau lambat laun membunuh unsur hara di dalam tanah niki tidak bagus. Nah, dan banyak yang setuju kalau pertanian organik ini sangat bagus. Nah, selain hasilnya bermutu dan tentunya sehat, alam kita juga sangat sehat. Nah, tentunya niki kan ada dukungan dari pemerintah. Nah, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk perkembangan pertanian organik kita di Bali niki?
Yes. Terima kasih Om Swastiastu, Iya, Om Swastiastu. para pemirsa TPRI Bali yang berbahagia, salam sehat dan salam rahayu. Nggih. Bahwa sekarang ini di era pandemi COVID-19 ini kita baru disadarkan Nggih. bahwa ternyata ekonomi kita di Bali itu pertanian, UMKM ampuh sekali dan tangguh di dalam menghadapi era seperti sekarang ini. Nggih. Oleh karena itu, Bapak Gubernur, pemerintah Provinsi Bali telah melakukan semacam transformasi ekonomi yang tidak hanya mengandalkan pada sektor pariwisata, Nggih. tetapi lebih mengedepankan adalah pada sektor pertanian, kelautan, UMKM, dan mungkin nanti ekonomi digital, Pak. Nggih. Nah, karena sektor pertanian itu adalah satu sektor yang paling tangguh, maka ini yang menjadi prioritas utama di dalam mengembangkan perekonomian Bali. Pertanian seperti apa yang harus kita kembangkan? Iya. Adalah pertanian yang ramah lingkungan, yang tidak merusak alam. Betul. Itu yang disebut dengan pertanian organik. Organik. Semua yang dibutuhkan itu berasal dari alam itu sendiri. Nggih. Gitu. Karena alam itu adalah ibu pertiwi. Nggih. Alam itu adalah memberikan kehidupan bagi kita. Betul. Maka sudah seyogianya kita harus menghormati, menjaga, melestarikan alam itu. Nggih, betul, Pak. Nah, dalam konteks itu, pemerintah Provinsi Bali memprogramkan sekarang ini secara masif, Pak, Nggih. terstruktur. Nggih. Itu adalah yang namanya sistem pertanian organik. Kenapa dikatakan sistem? Karena pertanian organik itu tidak hanya kita bicara dari sarana prasarana, tidak bicara dari hulunya, tetapi utuh kita jalankan adalah dari hulu sampai hilir, sampai dengan pemasaran. Nggih. Di satu sisi, merubah mindset petani yang sebelumnya dia sangat tergantung seolah-olah dalam tanda kutip adalah pupuk-pupuk yang cepat menghasilkan. Pupuk kimia, urea, TSP, KCL, termasuk juga pestisida. Kita juga disadarkan betul bahwa itu sangat merusak lingkungan, merusak tanah kita, merusak alam kita. Sehingga awalnya sudah begitu tinggi produktivitasnya, sekarang terjadi penurunan. Kenaikan hasil yang semakin berkurang. Istilah kerennya, the law of the diminishing return. Kan seperti itu. Penurunan hasil yang semakin berkurang. Di satu sisi, habitat-habitat lain sebagai pendukung pertanian juga tidak bisa berkembang di sana. Betul. Tidak bisa berkembang. Kalau dulu kan kokokan, banyak ada, Betul. belauk, kelipes. Nggih. Kan begitu, Pak. Nggih, Jakti. Sekarang itu sudah nggak ada. Kita ngomongin fakta. Benar. Nggih. Nah, sekarang ini sudah mulai secara sporadis petani mengarahkan perilaku budidayanya itu ke organik, pertanian organik. Tetapi belum terstruktur, belum tersistem. Nah, sekarang inilah sebenarnya kita sudah mulai di 2020 dan nanti 2021 FUS di 2022, Yes. kita telah memetakan kawasan-kawasan yang prioritas untuk kita organikkan. Berarti yang lainnya bukan tidak. Apa itu? Bahwa kawasan pada sumber-sumber air, Pak. Karena ini sudah tercemar ini. Iya. Misalnya kawasan Danau Batur. Itu kan di gininya itu, di darat itu ada lahan pertanian kan. Sayuran dan sebagainya. Itu yang kita organikkan. Yang kedua, pada kawasan aliran sungai, daerah aliran sungai. Karena jangan sampai mencemari air. Itu yang prioritas kita organik pada satu kawasan. Yang ketiga adalah kawasan di daerah pesisir, Pak. Oh, nggih. Ini jangan sampai mencemari juga. Betul. Setelah itu adalah kawasan-kawasan yang menjadi sumber-sumber air. Sekelilingnya itu kita akan organikkan semua. Misalnya yang ada di Jatiluwe, Pak.
kita bangga dengan Jatiluwe, Iya. menjadi warisan budaya dunia. Nggih. Tetapi di sana itu harus konten karena itu hulunya itu kan sudah airnya sudah langsung keluar, Pak. Nggih, Jakti. Nah, itu kawasan-kawasan yang kita kembangkan secara langsung di 2022. Di samping juga secara masif petani kita ajak, kita dorong. Persoalannya adalah Ya, cuma apakah petani itu serta-merta mau? nggih. Kalau kita setback ke belakang, kalau orang dulu bikin pupuk organik untuk dipakai untuk budidaya, diketawain. Betul. Ya Pak, Benar-benar. diketawain Pak. Ini ngapain repot-repot ini? Orang hasilnya sedikit. Jadi Gitu. yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana memang alam kita ini membutuhkan kembali, Iya. kembali dengan cara yang alami yang dihasilkan oleh alam itu sendiri. Nggih. Makin iki kau wedang pampang dingin. Sampun ya, Nggih. Wedangnya, Nah, Pak. kita nikmati dulu Nggih. kopinya, kita akan saksikan dulu yang Yang satu satu ini. ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Dagang Jepang beli luas berkebun. Ayu selek pedagang Jepang beli luas bertani. Masa hujan-hujan gawe apa me paling melah. Masa hujan-hujan gawe apa me paling melah. Ayu selek pedagang Jepang beli luas berkebun. Ayu selek pedagang Jepang beli nanam organik. Ingin beli kopi kecandi dasa? Artinya Muali male iri kiring warung wirasa ring TVRI media pemersatu bangsa. Nah, majeng ring pamiarsa di rumah niki jagi katerin gala interaktif ring nomor telepon 0361237706 utawi ring 081139605500. Dan kita juga akan tetap mengingatkan yuk, Ini. mari kita tetap dukung program vaksinasi Patut pisan. nasional yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Dan Ini. jika Anda sudah divaksinasi, tetap jaga protokol kesehatan. Mari kita menjaga kesehatan untuk menjaga diri kita dan keluarga yang kita cintai. Patut pisan. Nggih. Sampun api wedangnya Bapak sampun pas nggih. Becik. Sampun becik nggih. Pokoknya yuk hari Tiang. ini beli lagi berbahagia. Beliau-beliau jangan bayar kopi. Oh, beli. Artinya beli yang bayar gitu. Ini masih. Tetap ngebon gitu. Nggih, Nah, itu yang jadi mentaken sareng Pak Made niki. Pak Made selaku penekun penggiat niki petani organik. Nah, tiang mau nanya napi yang melatar belakangi Pak Made untuk mengerjakan lahan pertaniannya secara organik. Kemudian niki kan tidak gampang Pak Made nggih. Pertani organik ini perlu telaten, perawatannya ekstra. Nah, napi alasan napi yang melatar belakangi Pak Made untuk kenten. Sukses sama Bayu. Bertani organik niko jujur aja di latar belakangnya di tiang dumun sakit-sakitan niko intinya. Oh, Pak Made dulu Nggih, sakit-sakitan. bener niki. Terus ketemu tiang sama temen, Nggih. tiang katanya harus ngajeng produk organik. Nah ini tiang mau ke siap. Organik ini kan mahal. Nggih. Nah, jadi tiang berpikir, terus terbesit tiang dipikirin mendingan tiang nyoba sendiri. Lihat tiang coba seperti yang disampaikan sama Pak Dut tadi, rugi total tiang di awal. Nah itulah
wenten cibiran, cemohan segala macam. Akeh rauh, cuman tiang tetap fokus, semangat dan tetap berinovasi. Niko akhirnya dengan latar belakang sakit untuk merubah napi wastana pola makan, bukan pola hidup, pola makan yang rubah, yang mengkonsumsi sayur organik dengan bikin sendiri. Sakit tapi ni kedut. Jak lemas Pak Prof. Lemas nggih? Lemas nggih, kentan dumun. Jujur aja setelah tiang mau kuli mengedabiuk nang bah. Nah, akhirnya tiang mencoba sendiri. Ternyata bertani organik niko intinya tidak sulit. Asalkan benar-benar irago niko fokus seperti niko. Terus napi wastana kendala napi luar niko nak padah sebenarnya ngajak pertanian konvensional napi luar. Yang penting irago niko tetap jalankan. Sekali titiang ngai tiang pupuk pedidi. Dengan bahan-bahan titiang kan limbah sayur. Bahkan aneh sangat gede ini titiang ringabian gulma niko. Tanaman pengganggu niko duduk titiangon tiang pupuk. Pupuk cair. Ampun das kentan wenten ja sampai wadut. Encah sampai. Talar proses titiang. Wih keren bahasan tadi bayurin kan. Kok ngan titiang. Benernya sampai kencah dia patet. Sekali niko yang latar belakang yang jelas yang kepengen hidup sehat. Akhirnya ya terwujud sekali makin kecil-kecilan. Tetap memargi sekali niko. Dengan cara yang sederhana, Dumun, sangat sederhana. Ibaratnya niko bertani organik niko murah meriah. Tapi Bu Ayu jangan bilang murahan ya. Karena di organik kita tentunya kualitas, mutu dan kualitas kita beda dibandingkan dengan yang dirawat dengan pupuk kimia sintetis intinya. Setelah berapa hari makan organik niko bisa baik kembali Pak? Tiang rasa memang niko perlu proses kan untuk herbal kan yo. Sekitar 6 bulan baru tiang rasakan. Jujur aja di tiang Dumun puyer yang namanya puyer niko tiang nyetok. Dan 1-2 saset, 1 bendel. Setelah tiang mengkonsumsi yang namanya produk buatan sendiri organik niko, jujur nyantos makin selamat di tiang Bayu. Nah ini salah satu yang beliau mungkin juga karena fokus membuat sesuatu hal yang positif, Tuhan akan memberikan kita kesehatan, apalagi tujuannya untuk menjaga alam semesta itu juga di dalamnya, sadar beliaunya juga. Niki Prof, mungkin niki tiang kepingin tahu niki menurut Prof yang selama niki pandangan Prof tentang sebuah pertanian organik niki. Nah, yang Bali apakah niki ada peningkatan atau penurunan di dalam pelaksanaan atau melakukan pertanian organik ini? Nah, nika punika nalar bagaimana minat dari petani untuk melakukan pertanian organik niki ring Bali terus Pak. Nggih, yang dan pada awalnya memang turun dulu memang nggih. Setelah kira-kira 2 tahun pasti akan naik dan hasilnya sangat berkualitas. Kemudian harganya akan juga naik ya. Oleh karena itu waktu turun nikelah Pak Lihat harus membantu petani kita. Dianjurkan organik pada saat turun pada awal dia mulai organik. Nah, di sanalah kalau bisa perannya dari pemerintah. Itulah saya usulkan supaya dalam politik anggaran ring DPRD nanti supaya paling tidak 5% APBD untuk pertanian. Untuk itu, untuk membantu hal-hal seperti ini agar terangsang bertani. Seperti tadi Pak Kedut ini kan tambah sehat, tambah muda lagi saya tambah cerah, tambah cerah, tambah galang juga. Yang ngunun kayak gudo-gudo. Jakti. Begitulah keadaannya Kedut. Ya memang harus di mana-mana memang harus ada peran pemerintah pada awalnya. Jangan biarkan rakyat sendiri. Saya kira Pak Lihat apun keliling dunia lihat pertanian organik. Dia ngerti betul. Saya kira tiang yakin beliau meskipun PLT ring Dinas Pertanian akan mampu meyakinkan DPRD Bang dah setuju lebih ditingkatkan lah. Mungkin kan di bawah 2% ke anggaran untuk pertanian. Kalau FAO inginnya 10%, tapi kan tinggi sekali. Mudah-mudahan Pak Lihat berkenan untuk meyakinkan agar bisa paling tidak 5%. Memang ada dari APBN, ada dari swasta ada, tapi harus bertaruh dulu lah kita di Bali karena berkali-kali sampun wenten ujian kan. Sekarang COVID ujian 2 tahun sampun. Mungkin saatnya Pak Gub juga sudah
statementnya luar biasa, ada 6 prioritas dari buku beliau itu ya, Ekonomi Kreatif Bali. Ya nomor 1 itu memang pertanian. Sekarang kita bicara pertanian organik. Mangda betul-betul masyarakat itu sehat, makannya berkualitas. Petani juga harus untung niki. Harus untung. Betul. Petani jangan biarkan rugi. Kalau rugi dia tidak mau. Bertani. Nggih, bertani. Pasti nih kepalihan tahu nih di mana-mana begitu. Kalau tadi istilahnya palihan itu buatlah program agar petani itu tertawa, ini istilahnya simpel ya. Jadi senang petaninya. Yang setuju sekali ya, memang beliau itu memang aktivis sejak mahasiswa. Hebat lah. Jadi saya tekankan ya. Singgih, semua Prof, artinya membantu. Di sini untuk meyakinkan para petani organik ini ada peran penting, sangat penting dan sangat diharapkan, yaitu campur tangan pemerintah di dalamnya, sehingga apa yang beliau hasilkan juga akan menjadikan sebuah penghasilan, peningkatan untuk secara ekonomi. Yesus semua kopi pun emon 75 dan ubinya juga organik. Kopi organik nggih. Enggak hang demun wedangan kita kasih dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Meline di Candi Dasar. Joh yang beli. Joh. Emang di ini saya ngadon. Iya, ubi organik nih. Artinya muali-muali iri kireng warung wirasa ring TVRI. Media pemersatu bangsa. Nah, muali titiang mengundang pamiarsa niki untuk sarang bergabung ring 0361237706 utawi ring 081139 605-500 terus tangi. Terusin nyarangin nggih. Inggih. Karena makin tiang jagi mentahkeun niki beli sareng Pak PLT, izin Pak PLT niki untuk regulasinya sendiri Bapak. Kadang-kadang kan di restoran, hotel ke sering kita jumpai produk-produk improv. Improv. Saya bisa bahasa Inggris. Mungkin bahasanya import dan apa. Nah pikir wenten niki regulasinya yang mengatur agar pemakaian produk-produk organik nih bisa dilakukan oleh pihak hotel, restoran seperti ini kan. Ya. Terima kasih. Kalau kita melihat dari produk yang sehari-hari kita makan. Agar lebih runut saya jelaskan dulu dari visi ya. Visi pemerintah Provinsi Bali kan nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bali era baru itu adalah Bali yang kawista. Dalam konteks pertanian itu bahwa mengandung makna bagaimana kita menjaga alam Bali. Bagaimana kita juga melestarikan alam Bali beserta isinya untuk kesejahteraan kerama Bali. Kesejahteraan kerama Bali dan keberlanjutannya harus dijamin. Dari visi itu, apa misinya pada sektor pertanian? Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh kerama Bali tanpa merusak lingkungan. Seperti itu. Jawabannya ya satu, ya pertanian organik. Oleh karena itulah Bapak Gubernur pada saat beliau dilantik, yang dia pikirkan adalah ada nggak ya regulasi masalah ini. Satu-satunya provinsi yang memiliki perda tentang pertanian organik hanya Bali, Pak Prof. Keren. Itulah komitmen Pak Gubernur bahwa beliau sangat sungguh-sungguh
menjaga alam Bali ini, nindihin Bali ini dalam konteks bagaimana kerama Bali ini terpenuhi dari pangannya. Sehingga ada Perda nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik. Apa yang dihasilkan? Kalau kita melihat dari produksinya, otomatis bahwa produk yang dihasilkan pasti berkualitas, aman dikonsumsi. Dari aspek alamnya, karena kita menjaga alam, gitu, jagat kertinya, itu sudah pasti, Pak. Sudah pasti alam kita tidak terganggu. Setelah itu kita dibanjiri produk-produk dari luar. Istilah di Bali itu ada istilah, mari kita jengah sebagai kerama Bali. Kan gitu, Pak? Istilah Balinya, Bali itu sangat simpel sekali, sederhana sekali, Pak. Nah, yang kekirang gede, kirang druenang sarang-sarang, kan begitu. Jangan nanti dibandingkan antara apel dengan salak gitu. Itu nggak cocok. Ya, mari kita bandingkan salah ya dengan salah. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan masalah regulasi untuk ini, bahwa kita sebenarnya sudah, Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan Pergub 99, Pak. Bagaimana mengajak kita untuk memanfaatkan produk petani lokal, industri UMKM kita lokal, semuanya itu lokal kita. Agar anggaran ini berputar di Bali semua. Nah, terus kalau produk-produk yang import itu sudah aman nggak dikonsumsi? Ini yang kadang-kadang perlu dikasih tahu masyarakatnya, diedukasi masyarakatnya. Kalau produk pertanian itu adalah bersifat perishable, mudah rusak. Kalau di sana di luar negeri itu dipanen, sampai di sini kenapa dia masih utuh? Berarti ada perlakuan-perlakuan tertentu. Betul. Ini yang harus dikasih tahu masyarakatnya. Sehingga lebih baik kita menggunakan produk kita sendiri yang segar, yang berkualitas, agar kerama Bali umurnya bisa panjang, kan gitu. Biar sehat selalu gitu. Kalau ini sudah sehat, berarti program kesehatan nanti menyentuh, Pak. Karena sebenarnya program kesehatan ini yang paling penting adalah promotif preventif. Jangan berorientasi pada sakit, berorientasilah pada sehat. Mulai apa? Mulai kita mengkonsumsi produk-produk yang sehat. Apa itu produk organik seperti itu? Keren. Artinya sudah mulai terbuka ya. Nah, mungkin ini Pak Made, kita tahu tadi sudah dijelaskan itu kalau secara teori itu organik mahal. Ternyata cara untuk memulai pun juga butuh dana yang besar. Nah, boleh tahu enggak apa yang Pak Made tanam, luasnya seberapa dan di mana letaknya, dan ada hal kendala ketika ini akan dijual, kan terkenal mahalnya. Terus ini tempat dimana dan yang bertani ring, tempatnya Banjarmasin Andong, Desa Bangli, Kecamatan Maturiti, Kabupaten Tabanan. Di daerah terpencil yang ring pedesaan. Ini dos uning tiang batut di rejeng tiang. Organik kan ngerane kendan. Wong steril kendan mana ngeriko. Terus jenis-jenis yang tiang kembangan itu akeh. Wenten sayur hijau, pokcoy, kailan, selada-selada, sami, prebolong, beetroot, min akeh nih kok. Dan dalam lahan tanya akeh, gede, tuh setengah hektar. Gede, setengah hektar nih kok gede. Setengah hektar gede tetap. Biasa kan nak kata gede. Yang ada di luar Bali kan tios. Gede dah hektar kan. Tapi niatnya luar biasa mengelola yang setengah hektar terus. Terus tiang tetap dikejalankan, dibantu dengan panak-panak tiangnya, dan tetap tiang jangan sampai terputus. Ini kok. Terus napi wastan ini pengharga niko tiang pikir yang kebetulan ya bayar hasil di tiang niko dengan harga yang lebih tinggi niko kan bonus. Yang melakukan sebuah pergerakan napi wastannya ngayaring Ibu Pertiwi, wenten harus picos kali niko nih dan. Keren. Terus pasar yang tenjo khusus, beberapa sih khusus. Cuman tetap tiang perkenalkan produk tiang niko ring pasar lokal. Agar masyarakat mulai tahu,
oh ini ternyata produk sehat yang mestinya kita konsumsi. Nah, sekali rasanya Pak Tut, kan mendaging pisan nih kok. Kok bisa sampai sekian bulan dan layu dan krisut? Ada apa nih dengan Nah, kalau tiang jujur aja, produk yang tiang hasilkan kok, satu contoh pokcoy atau sayur hijau, sekalipun ditaruh di ruang pendingin, 3-5 hari ini kok nggak layu. Nah, itulah salah satu bukti bahwa produk organik sehat. Dan harga juga patah yang jual. Oh ya? Nah, ayo ngadap di 5 tali gitu misalnya kilo, tiang 5 tali juga. Dalam produk yang organik. Nah, di sanalah tiang memperkenalkan produk sehat itu kepada masyarakat. Nah, sekali diatur tiang kalau memang niko dibayar mahal, niko nak bonus tiangnya. Kebetulan gitu, apa nak malitan lagi susu nih dah. Niko bonus juga. Tapi luar biasa konsep apa yang saya dapatkan kalau dibayar lebih itulah bonus. Jadi konsep Leo bertani adalah bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang bisa tiang berikan kepada Ibu Pertiwi yang saya cintai. Luar biasa. Kalau Pak Made punya lahan 1,5 hektar, kalau tiang 1 beli. 1 ember. Tunggahang Demur. Kita saksikan dulu yang 1 ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ada rencana apa hari ini? Hari ini rencanaku yang nonton TV sepuasnya. Ganggu aja nih, lagi asik-asik dalam juga. TV analog, gambar dan suaranya gak jelas. Ini dia. Sudah saatnya kita nonton TV digital. Gambar dan suaranya mantap. Pilihan programnya juga banyak loh. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Kanton musikian iriki ring warung wirasa ring TVRI media pemersatu bangsa. Muali titiang mengundang pamirsa durus sarengin acara puniki lintang telepon ring 0361 237706 utawi ring 081 139 605 500. Niki sampun wenten nggih. Sampun wenten ya. Terus niki artinya baru beliau bilang begitu aja, dimandi otomatis lenjani begini ya. Genit gitu, maksudnya kalau ngengken beli? Kalau tadi petani organik. Waduh, luar biasa. Kepingin loh yuk, kenapa bukan hanya sekedar kita melakukan sesuatu, tapi ada hasil, risalnya jelas ketika kita makanan-makanan yang organik, tubuh kita ini kembali menjadi sehat. Gitu. Moga-moga ini menjadi satu motivasi buat para petani yang masih bertani dengan anorganik, artinya beralih ke organik. Nah, terkait Niko beli, tiang pengen bertanya niki sareng Pak Prof. Untuk para petani organik niki supaya bisa tetap eksis menekuni pertanian organik. Nah, kira-kira apa yang semestinya dilakukan pemerintah niki ke depannya supaya tetap seperti Niko, dan apakah perlu dibangun suatu jaringan manajemen dari hulu sampai ke hilir sehingga pertanian ini tetap bisa berjalan, Kenten Prof? Kalau dari segi jaringan sampun diatur oleh Pergub 99 2018. Sudah ada itu. Tinggal nanti pelaksanaannya. Mangde petani organik itu betul-betul menikmati hasilnya. Supaya dia pokoknya senang bertani. Kalau tidak diuntungkan, kalau tidak dikaitkan dia dengan kehilir, dengan hulu segala macam, ya dia pasti tidak akan bisa berkembang. Supaya dia ajak, pokoknya harus dia dibantu. Misalnya biaya sertifikasi organik katanya mahal sekali, nih kan? Mahal sekali, sampai 80 juta, betul enggak itu? Itu tidak mungkin oleh petani sendiri, tapi harus berkooperasi dia. Riset di UNUD Bintan nih, organik itu sebenarnya daya saingnya tinggi, nih kan? Ada keunggulan komparatif, ada keunggulan kompetitif, BC rasionya tinggi. Tapi sekarang ini masih sulit orang bertani organik. Ring Bali itu hanya 1% orang berorganik dari sawah-sawah yang ada. Itu artinya memang ada kendala. Oleh karena itu Pak Lihat malih nih. Tugas beliau bagaimana membuat supaya petani itu eksis, ketawa tadi istilahnya beliau ya, supaya dia senang bertani. Pokoknya, pun untung
senang bertani, pasti anak-anak muda kayak Tut itu senang pasti. Jadi. Tut bertani pasti basah Tut nyenyen Tut. Pasti itu. Kurang kebanyakan kimia nih. Ada kimia gitu ya. Lah pupuk wok punya betul. Memang begitu. Kalau yang kedelai jagung itu daya saingnya tinggi, dia memang pertaniannya bagus nih, karena ada ekspor segala macam. Dan organik padi khususnya niki memang sangat sulit berkembang karena memang itu keuntungannya katanya tidak begitu tinggi dari segi padinya, biayanya tinggi, pupuk katanya sulit membawa. Nanti udah tahulah Pak lihat orang ahlinya itu. Pokoknya, pokoknya bagaimana supaya petani yang memang sudah teorinya menguntungkan itu dia mau mengembangkan pertanian organik, khususnya padi niki yang padi karena itu yang dimakan harus tiap hari kan dari kita. Itu dan Ayu ya bagaimana kita membuat petani itu senang bertani sehingga tidak ada alih fungsi lahan. Patut catatan dari Pemda Bali, yang buku Pemda Bali itu sawah itu di Bali sekarang sebelum Covid 5 tahun terakhir 2.200 hektar per tahun hilang. Engken betul. Iya. Coba nih itu menandakan bahwa memang tani tidak suka bertani, kan tidak menguntungkan. Ini hati-hati nih King. Ya mungkin nyambung juga ya. Apakah memang ada kendala dalam pengembangan pertanian organik ini sehingga anak muda itu belum berminat ya, sangat kurang tertarik tentang pertanian organik ini? Apakah karena memang ada sektor lain yang lebih menguntungkan? Oke. Untuk menarik generasi muda itu dan petani itu kembali ke organik, maka strategi yang kita lakukan adalah yang pertama pengembangan pertanian organik itu pada daerah-daerah tadi sudah saya bilang. Yang kedua itu fasilitasi sarana prasarana produksi mereka. Pupuk, pestisida. Itu tidak cukup, Pak. Karena kalau mengalih dari konvensional anggap begitu, pupuk kimia dengan organik itu sebenarnya surveillance itu harus ada. 3 tahun lah, harus di-clearkan. Tapi itu kan tidak mungkin dikosongkan, nanti petani makan apa? Kan gitu. Nah sekarang ini sudah secara masif pertanian organik itu sudah berkembang. Persoalannya adalah apakah petani hanya diarahkan untuk memproduksi? Tidak seperti itu. Kita menggarap sebuah sistem pertanian organik dari hulu sampai hilir. Tadi sudah dijelaskan bagaimana hilirisasinya, penanganan pasca panen, agar produk organik itu memiliki suatu branding. Satu branding. Kalau sudah memiliki satu branding, di sana nilai tambahnya. Nah, selama ini, apakah petani mendapatkan nilai tambah dari itu? Itu yang tidak didapatkan, makanya agak sulit, Pak. Gitu. Mencermati kondisi itu, maka skema yang kita bikin adalah penanganan sistem pertanian organik dari hulu sampai hilir. Dengan kita bikin wadah, ya, kelompok bersama satu pintu, yang gininya adalah koperasi, aspek pembiayaannya sudah kita siapkan, pemasarannya kita fasilitasi. Harus utuh, Pak, jangan setengah-setengah. Kalau hanya disuruh pakai pupuk organik, produk setelah berhasil nggak ada yang beli. Itu yang pertama. Yang kedua, produk pertanian organik itu memiliki segmen pasar tertentu. Benar. Gitu, segmennya tertentu, Pak. Karena terus terang aja masyarakat kita belum sepenuhnya secara utuh menghargai kualitas. Misalnya Bu, nih, kalau belanja, kalau kualitasnya tinggi, harga tinggi, Ibu nggak mau. Pasti belinya nyaruk. Ibu biasa gitu. Tetapi kita dengan pertanian organik, karena kita kualitas semuanya kita nanti seragamkan seperti itu, mau tidak mau, maka masyarakat akan mengkonsumsi, membeli produk yang berkualitas. Wah, mantap. Ya, karena niki bertepatan dengan waktu, tak terasa niki. Padahal pengen bincang-bincang lagi. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak PLT tentang pertanian organik kepada pemirsa TVRI. Silahkan. Terima kasih Krama Bali, sane banget subaktin titiang, rahayu sareng sami. Komitmen Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster secara konsisten mengembangkan pertanian organik ini secara masif dengan membentuk sebuah sistem dari hulu sampai hilir. Dan itu sudah akan dijalankan mulai sekarang dan
akan lebih cepat lagi, mulainya itu di 2022 awal. Semua sarana prasarana dukungan semuanya itu, termasuk lahan Pak, itu sudah disiapkan sehingga 2022 itu kita sudah full mulai seperti itu. Karena pengembangan pertanian organik itu kan ada yang 3 bulanan, kan cepat sekali kelihatannya Pak. Seperti itu. Ya mudah-mudahan kita di Bali, untuk Kramo Bali, masyarakat Bali, senantiasa diberikan keselamatan. Yang salah satunya adalah kalau kita mengembangkan pertanian organik, maka masyarakat Bali akan tumbuh dengan sehat. Semoga ada hari yang baik lagi, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, asik sekali ya. Minatnya tentunya akan terangsang lagi untuk kembali ke bertanam organik. Riantokan iki sampun panemanya galah, giring untatin antuk para masanti. Om Santi 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 Om.